Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rafdi Akbar Madan, salah satu mahasiswa MBKM mata kuliah Zat Padat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview salah satu jurnal yang ditulis oleh Warlan Sugiono, F.W.D. Mahatmanti, dan M. Alauddin yang berjudul Sintesis Komposit Kitosan, Silika dan Aplikasinya sebagai Adsorben Zat Warna Tekstil. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Adapun overview yang akan kita bahas pada pemaparan presentasi kali ini, yaitu yang pertama ada pendahuluan, selanjutnya yaitu metode, dan yang terakhir hasil. Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor udang terbesar di dunia dengan nilai ekspor antara 850 juta sampai 1 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Pengolahan udang yang terdapat di Jawa Tengah, hasil tangkapan udang sekitar 11.000 ton per tahun, dan sebagian besar tempat pengolahan tersebut membudidayakan jenis udang windu, yaitu sekitar 102 unit. 60-70% dari berat udang menjadi limbah diperkirakan dari proses seluruh unit pengolahan yang ada. Akan dihasilkan limbah sebesar 325.000 ton per tahun. Limbah ini berpotensi sebagai pencemar lingkungan, khususnya bau dan estetika lingkungan yang buruk. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan banyak keuntungan bagi kehidupan manusia. Namun, efeknya yang ditimbulkan memberikan dampak negatif bagi lingkungan sekitarnya. Salah satu penghasil limbah cair adalah industri tekstil, terutama pada proses pewarnaan. Dalam proses pewarnaan tekstil, banyak menggunakan air, maka jumlah air yang hilang tersebut diduga merupakan limbah cair yang pada akhirnya akan mencemari air sungai atau perairan yang menerimanya. Air limbah tekstil ini bila dibuang ke perairan, selain menyebabkan air mempunyai tingkat warna yang tinggi, juga akan menyebabkan kenaikan BOD yang nyata. Pengolahan limbah cair dalam proses produksi dimaksudkan untuk meminimalkan volume dengan konsentrasi dan toksisitas yang juga minimal. Penghilangan zat warna dari limbah industri dengan metode adsorpsi juga telah banyak dilakukan. Adsorpsi dilakukan pada zat warna Telon Blue dengan adsorben tanah Fuller dan zat warna Astrazone Blue dengan adsorben lempung bakar. Dari hasil penelitiannya, disimpulkan bahwa parameter laju difusi interpartikel adalah khas dalam suatu sistem adsorpsi. Kitosan adalah bentuk deasetilasi kitin yang merupakan biopolimer terpenting kedua di dunia setelah selulosa. Kitosan telah digunakan dalam penelitian biomedis dan bioteknologi sebagai material membran. Keberhasilan proses pemisahan dengan menggunakan membran komposit tergantung pada kualitas membran komposit yang dihasilkan. Permeabilitas, selektivitas, maupun sifat mekanik membran bergantung pada struktur pori membran komposit tersebut. Hal ini yang sangat menentukan kualitas membran komposit. Partikel silika dilaporkan merupakan porogen yang ideal digunakan untuk membuat membran komposit kitosan yang terkontrol porositasnya dan mempunyai sifat mekanik yang baik. Dalam penelitian ini, adapun tujuan masalah yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu untuk mengkaji pengaruh variabel seperti komposisi campuran dan rasio kitosan terhadap silika dalam sintesis komposit kitosan silika. Yang kedua, mengaplikasikan komposit kitosa silikan sebagai zat adsorben untuk zat warna tekstil dalam air, khususnya Direct Blue 86. Adapun metode penelitian yang dilakukan dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama yaitu sintesis kitin dan kitosan. Yang kedua, sintesis komposit kitin dan kitosan. Selanjutnya yaitu karakterisasi komposit. Dan yang terakhir yaitu uji adsorpsi zat warna tekstil. Adapun metode penelitian, yang pertama yaitu sintesis kitin dan kitosan. Isolasi kitin yaitu berupa kulit, kepala, ekor udang yang tidak terpakai dikeringkan di udara terbuka, lalu digerus kemudian diayak. Sebanyak 90 gram bahan tersebut ditempatkan dalam wadah, kemudian ditambahkan NaOH 3,5% sebanyak 900 ml. Kemudian
Dipanaskan pada suhu 65 derajat Celcius selama 2 jam sambil diaduk. Setelah campuran dingin, disaring dan dicuci dengan Aquades sampai pH netral. Hasilnya ditimbang 60 gram dan ditambahkan HCl 1 molar sebanyak 900 mili. Setelah selesai dicuci dengan Aquades sampai netral dan dikeringkan pada suhu 65 derajat Celcius, pembuatan kitosan sebanyak 50 gram kitin ditambahkan dengan 500 mili NaOH 50% dalam wadah dan diaduk sambil dipanaskan 100 derajat Celcius selama 30 menit. Setelah dingin, larutan disaring dan dicuci sampai pH netral dan dikeringkan pada suhu 65 derajat Celcius. Tahapan selanjutnya yaitu sintesis komposit kitosan silika. Sintesis kitosan silika dari material utama dilakukan sesuai dengan prosedur yang digunakan, dengan beberapa modifikasi. Kitosan yang dihasilkan diseragamkan ukurannya sampai 100 mes. Berat kitosan 2 gram dilarutkan dalam 100 mili asam asetat 2% dan dilakukan pengadukan konstan selama 24 jam pada suhu kamar sampai dihasilkan larutan yang homogen. Setelah larutan menjadi homogen, larutan itu dituangkan secara perlahan di atas plat kaca dan diratakan dengan menggunakan batang stainless steel. Untuk selanjutnya, membran kitosan yang dihasilkan dibiarkan udara terbuka selama semalam untuk menguapkan pelarutnya. Setelah komposit kering, dicelupkan dalam NaOH 5% selama 5 menit dan kemudian dicuci menggunakan Aquades untuk menghilangkan sisa pelarut. Metode selanjutnya yaitu karakterisasi komposit. Pengukuran flux air, struktur mikroskopi membran kitosan didasarkan pada hasil uji kualitatif menggunakan spektroskopi IR dan SEM. Baik, tahap selanjutnya yaitu mengenai karakterisasi komposit. Karakterisasi morfologi komposit kitosan silika dilakukan menggunakan instrumen SEM dan pengukuran flux air dan ada juga analisis gus fungsional menggunakan spektroskopi IR. Metode yang terakhir yang digunakan yaitu uji adsorpsi zat warna tekstil. Aplikasi komposit yang dihasilkan untuk absorpsi zat warna asam adalah air. Uji kapasitas absorpsi dilakukan terhadap air yang mengandung zat warna tekstil di Red Blue 86. Dalam penelitian ini, uji adsorpsi akan dikaji pengaruh variabel banding dengan jenis komposit kitosan silika hasil sintesis. Baik, adapun hasil isolasi dan sintesis kitosan seperti tabel yang telah ditampilkan di dalam layar, di mana sifat fisik kitin dan kitosan sebesar 5,6% dan 8,66% dan derajat deasetilasi kitin 67,64% dan kitosan 81,11%. Sintesis membran kitosan yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik inverse fase redap. Dalam teknik ini, sintesis membran terbagi menjadi 2 tahap, yaitu pembuatan larutan cetak dan pencetakan membran. Pemilihan komposisi sangat penting untuk menentukan karakteristik suatu membran. Pada penelitian ini, dilakukan variasi jumlah polimer kitosan dan silika yang dilakukan dalam asam asetat 2%. Pembuatan larutan cetak melibatkan proses pengadukan selama 24 jam yang bertujuan agar semua komponen dapat larut secara homogen. Setelah proses pengadukan, larutan yang telah homogen tersebut didiamkan selama beberapa jam untuk menghilangkan gelembung-gelembung udara yang mungkin timbul ketika dilakukan pengadukan. Larutan yang terjadi siap dicetak menjadi membran. Setiap membran yang masih terdapat di dalam cetakan direndam dalam larutan NaOH 1 molar selama 24 jam. Dalam hal ini, NaOH berfungsi sebagai koagulan. Tahap selanjutnya, membran yang sudah dicuci dengan menggunakan Aquades kemudian dikeringkan. Setelah kering, membran komposit kitosan dan kitosan silika diuji karakteristiknya yang meliputi uji flux air dan permeabilitas, frame selektivitas, serta morfologinya. Selanjutnya yaitu hasil karakterisasi komposit. Permeabilitas suatu membran dinyatakan dalam suatu nilai yang disebut dengan nilai flux, yang dimana ditampilkan pada layar, di mana A merupakan kertas saring yang telah ditambahkan 5 mili kitosan 2%, dan B
kertas saring yang telah ditambahkan 1:1 kitosan 2% dan silika. Yaitu kertas saring yang telah ditambahkan 0,5 kitosan 2% dan silika. Sampel D merupakan kitosan 10 mili 2%. Dan sampel E yaitu kitosan 2% berbanding dengan silika 1:4. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa pada sampel A, B, dan C dibuat dengan sistem batch, yaitu dengan merendam kertas saring dalam larutan kitosan, yang kemudian didapatkan data bahwa semakin banyak silika yang ditambahkan sebagai pembentuk porogen menyebabkan flux permeat dan permeabilitas air menjadi tinggi. Pada sampel A dan B dibuat dengan cara pembuatan larutan cetak dan pencetakan membran sesuai dengan prosedur. Penambahan silika pada larutan kitosan membuat membran menjadi porogen sehingga flux permeat dan permeabilitas air menjadi tinggi. Permeabilitas membran secara keseluruhan dipengaruhi bagaimana pori-pori membran tersusun. Analisis morfologi membran dilakukan dengan menggunakan SEM. Foto-foto tersebut akan memperlihatkan bagian permukaan dan penampang lintang membran kitosan sehingga akan terlihat susunan dan kerapatan pori. Ada tidaknya rongga besar yang terbentuk, kehalusan permukaan membran, serta cacat pada membran. Membran yang disintesis dengan teknik rendam endap akan menghasilkan struktur pori asimetrik karena bagian atas membran memiliki susunan yang lebih rapat daripada bagian bawah atau bagian pendukung membran. Proses pembentukan membran meliputi proses pembentukan inti atau nukleasi dan pembentukan dan pertumbuhan inti, serta pembentukan celah dan rongga. Proses ini terjadi di dalam tempat koagulasi sehingga baik komposisi membran yang dibuat dan komposisi koagulan yang digunakan sangat berpengaruh terhadap morfologi membran yang dihasilkan. Dari hasil analisis morfologi menggunakan foto SEM, pada bagian permukaan membran terlihat bahwa membran yang disintesis dengan menggunakan kertas saring terlihat seratnya. Silika yang ditambahkan berada di sela-sela serat sehingga tidak kelihatan. Pada sampel D, yang terbuat dari larutan kitosan 2%, memiliki struktur permukaan yang baik. Selanjutnya, hasil adsorpsi zat warna tekstil. Pada proses adsorpsi, zat warna tekstil dengan membran komposit kitosan silika dilakukan dengan membran komposit ukuran 1,5 dikali 3 cm dalam keadaan kering selama 1 jam. Sebelum dilakukan perendaman, komposit diswelling terlebih dahulu dengan menggunakan aquade selama 1 jam untuk membuka pori-porinya. Kemampuan membran meliputi komposit terhadap penyerapan zat warna tekstil Direct Blue 86. Hasil dari uji kemampuan adsorben dapat dilihat pada gambar yang telah ditampilkan. Pada gambar menunjukkan bahwa membran komposit yang terbuat dari kertas saring mempunyai daya adsorpsi yang lebih baik dibandingkan dengan komposit yang tanpa kertas saring. Hal ini disebabkan oleh serat yang terdapat dalam kertas saring yang membantu proses penyerapan zat warna Direct Blue 86. Pada membran cetak, sampel D yang hanya terbuat dari larutan kitosan 2% mempunyai kemampuan penyerapan lebih rendah dibandingkan sampel E yang terbuat dari larutan kitosan 2% 1 bagian dan silika 4 bagian. Keberadaan silika dalam membran kemungkinan tidak menyebar secara merata sehingga fungsi silika sebagai pembentuk pori belum optimal. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu terdapat tiga poin. Yang pertama yaitu penambahan silika pada kitosan meningkatkan porositas, fluks air, dan kemampuan absorpsi membran komposit. Yang kedua, membran kitosan silika memiliki potensial sebagai solusi ramah lingkungan untuk pengolahan limbah cair tekstil. Yang terakhir yaitu membran komposit dengan kertas saring memiliki daya absorpsi tertinggi terhadap zat warna tekstil Direct Blue 86. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.